Oh, ini golnya. Cantiknya gol. Menggunakan kaki kanannya. Oh, tidak disangka-sangka, guys. Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, semalam Indonesia melakar sejarah. Timnas putrinya mengalahkan Kyrgyzstan 1-0 ya. Ini salah satu sejarah baru dalam persepak bolaan di timnas Indonesia. Apapun guys, saya mengucapkan selamat dan tahniah kepada timnas putri Indonesia yang mengalahkan Kyrgyzstan ya. Kita ketahui bahwa timnas putri ini tidak ada liga profesional di Indonesia, tetapi mereka bisa sampai ke kualifikasi Piala Asia ini dan mengalahkan tim sebesar Kyrgyzstan. Ayo kita simak dulu video ini guys. Dalam sejarah sepak bola Indonesia, tanggal 29 Juni 2025 akan dikenang sebagai hari ketika seorang bintang baru bersinar terang di lapangan hijau. Isa Gushewapsh, talenta muda dengan akar yang tertanam kuat di tanah Padang, Sumatera Barat, melangkah ke panggung internasional untuk pertama kalinya bersama timnas putri Indonesia. Dalam pertandingan kualifikasi Piala Asia Wanita 2026 melawan Kyrgyzstan di Indomilk Arena, Tangerang, Isa tidak hanya mencetak gol kemenangan, tetapi juga sukses mengukir kisah yang mengharukan, terutama bagi ibunya yang menyaksikan dengan penuh kebanggaan dan air mata bahagia lewat sebuah video call yang mengharukan. Tiap dalam sebuah pertunjukan yang memukau, penuh dengan semangat dan keberanian, timnas putri Indonesia sukses mengukir sejarah dengan kemenangan epik 1-0 atas Kyrgyzstan dalam laga pembuka kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Jelas itu bukan sekedar kemenangan biasa, tapi itu adalah pernyataan tegas bahwa timnas putri Indonesia siap bersaing di panggung Asia. Sorak-sorai penonton yang memenuhi stadion menjadi saksi dari momen yang akan dikenang selamanya dalam sejarah sepak bola wanita Indonesia. Dan meskipun masih banyak PR yang harus dibenahi, secara umum progres yang ditunjukkan timnas putri yang memasuki era baru ini sangat amat layak dipuji. Hal yang kemudian membuat tim ini mulai jadi perhatian serius terutama oleh media-media di Belanda sana. Oh, rupanya dia bermain di sini ya, di Indonesia. Timnas putri Indonesia tampil dengan penuh percaya diri kala menghadapi Kyrgyzstan dalam laga pembuka grup D kualifikasi Piala Asia Wanita 2026. Tentu saja, pertandingan ini sangat penting dan harus dimenangkan karena sesuai aturan hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final di Australia pada 2026 mendatang. Yap, di laga ini di bawah kepemimpinan pelatih Satoru Mochizuki alias Coach Mochi, tim ini tampil dengan komposisi yang luar biasa dan langsung bisa diperkuat oleh 4 pemain diaspora baru. Iris Joskadero di posisi kiper, Emily Juliana Hon di posisi back, Felicia Victoria Deziu di pos gelandang, dan Isa Gushewapsh di posisi penyerang. Sebelum pertandingan sendiri, Coach Mochi dengan penuh keyakinan menyatakan, "Kami ingin memulai dengan kuat dan optimistis dengan komposisi terbaik." Dan beneran aja strateginya terbukti jitu dengan sanggup menghasilkan permainan yang penuh gairah dan lebih terorganisir. Yap, meskipun Kyrgyzstan datang dengan catatan 7 kekalahan beruntun, mereka tetap menjadi lawan yang tangguh. Apalagi ini adalah match pertama, so pasti wajar jika semuanya akan terasa sulit. Ditambah ini adalah tim yang ibaratnya baru, jadi masih perlu yang namanya penyesuaian, terutama bagi para diaspora yang baru join. Namun di atas lapangan, Garuda Pertiwi menunjukkan dominasi mereka sejak peluit pertama dibunyikan. Lini belakang yang dipimpin oleh Emily Juliana Hon dan kiper Iris Joskadero tampil bak benteng tak tertembus, menggagalkan setiap serangan Kyrgyzstan. Kemudian lini tengah yang dikomandoi Felicia Victoria Deziu tampil begitu solid. Ya, Felicia menunjukkan mengapa ia ada di level berbeda. Passing-passingnya serta pembacaan situasinya membuat fans timnas seperti melihat seorang Ivar Jenner dalam dirinya. Tenang, kalem, tapi presisi. Itulah Felicia Victoria Deziu, gelandang 19 tahun yang kini memperkuat ADO Den Haag di divisi utama Liga Putri Belanda. Yap, setelah berulang kali menyerang, akhirnya momen puncak itu terjadi pada menit ke-66 ketika Isa Gushewapsh dengan kejeniusan yang memukau melepaskan tembakan model Trivela yang melesat bak kilat menembus gawang Kyrgyzstan.
Mantap Stadion lah. Indomilk Arena bergemuruh, sorak-sorai penonton mengguncang langit Tangerang saat Isa merayakan golnya dengan penuh semangat. Jelas gol ini bukan hanya penentu kemenangan, tetapi juga simbol harapan baru bagi sepak bola wanita Indonesia. Yap, sejak peluit pertama dibunyikan, Isa menunjukkan kehadirannya yang memukau dengan kelincahan yang seolah menari di atas lapangan, visi permainan yang tajam, dan determinasi yang membara. Ia membuktikan bahwa ia bukan sekedar pemain biasa, ia bermain dengan hati, membawa nama Indonesia dan warisan keluarganya, terutama ibunya yang telah menjadi pilar kekuatannya sejak kecil. Satu gol yang ia cetak sukses membuat satu stadion meledak dalam sorak-sorai. Dan bagi Isa, jelas momen ini lebih dari sekedar gol. Di tengah perayaan, pikirannya pasti melayang ke ibunya yang menyaksikan dari jauh dengan hati dipenuhi kebanggaan dan air mata haru. Sekali lagi, gol ini bukan hanya kemenangan bagi tim, tetapi juga puncak dari perjuangan dan mimpi yang telah dirajut bersama keluarganya. Oh, ini golnya. Cantiknya gol. Menggunakan kaki kanan ya. Oh, tidak disangka-sangka guys. Lebih lanjut, usai laga, Isa tidak kuasa untuk menahan rasa bahagianya. Dan sebelum wawancara, ia terlihat menghubungi ibunya lewat video call. Tampak sang ibu begitu bangga dan terharu melihat sang anak yang betul-betul mencintai Indonesia, serta sang ibu juga bahagia anaknya bisa diterima dengan baik oleh fans timnas Indonesia. Bayangkan aja betapa harunya hati sang ibu saat melihat putrinya yang telah ia dukung melalui setiap latihan, setiap tantangan, dan setiap pengorbanan, kini telah menjajaki babak baru di panggung internasional. Proses naturalisasi Isa yang diselesaikan pada 10 Juni 2025 kemarin adalah bukti komitmen keluarganya untuk menghubungkan Isa dengan akar Indonesianya. Dan gol kemenangan ini, selain untuk sang nenek, juga merupakan hadiah bagi ibunya. Yap, sebuah validasi dari setiap doa dan harapan yang telah ia panjatkan untuk kesuksesan putrinya. Oh my God, I'm calling with my mom. It's okay. Can we have a question with your brother for a while, please? We have an interview, okay? Yeah, we have an interview, Mama. It's okay. Okay. Yap, Isa sendiri mengaku jika ia sempat merasa gugup mengingat ini adalah debutnya untuk timnas Indonesia. Meskipun begitu, ia akhirnya merasa sangat bersemangat karena nggak menyangka supporter yang datang begitu banyak. Dan ia bertekad ingin memberikan sesuatu yang lebih bagi Indonesia ke depannya. Oke guys, tapi ini wajib kita dukung juga gini sebenarnya timnas putri ini. Karena mereka ini sudah bermain di kualifikasi ya, Piala Asia di peringkat yang sudah tertinggi kiranya. Jadi sama ada timnas senior ke U23 di kelompok umur, maka ini pun wajib didukung oleh fans-fans. Jadi barulah nampak kesatuan dalam fans-fans itu begitu utuh sekali. Jadi perlawanan yang akan datang pastikan full stadion guys. Barulah bersemangat juga pemain-pemain timnas putri ini ya. Really excited, and I was so nervous before my first match, and I'm really happy I helped the team to win this game today. So yeah, gembiranya dia, it's amazing. It is totally a dream luar biasa for sangat. me, and I think my grandma probably she's with me in heaven, and she helped me today with celebrations. For your my grandma. Really the first time I played for so many people, and I was so nervous. So, Bayangkan guys, it was really amazing. dia sangat senang hati ditonton oleh ramai fans ya. Today, so, yes. I was so confusing when I scored the goal because I didn't know it was going to happen that I was going to score a goal. And my friends told me to do a celebration, and I was like, do the Felicity, you know. And and maybe the next time that because he's my idol. Di sisi lain, melihat gimana perjalanan timnas putri dari setiap kelompok umur hingga senior, maka menjadi hal yang wajar jika masyarakat sangat berharap kalau Liga Putri segera bisa diselenggarakan. Dan hadirnya para pemain diaspora sudah pasti sanggup memberikan suntikan motivasi tersendiri bagi pemain dalam negeri untuk memacu kemampuannya. Namun menurut Pak Erik, seperti dalam sebuah wawancara, beliau meminta publik harus sabar, sebab memang segalanya masih dipersiapkan dari sisi teknis ataupun non-teknis. Sehingga memang perlu waktu untuk menyiapkan sebuah kompetisi agar bisa berjalan rapi dan berkelanjutan. Awalnya kita ingin 2026, tetapi kalau kita lihat dari studi yang PSSI dalami, jumlahnya belum cukup talentanya. Makanya kita undur setahun di 2027 waktu itu. Di kisaran berapa Pak kira-kira untuk pemainnya, talent poolnya tuh dibutuhkan berapa sih untuk liga itu? Kalau kita
awal dengan 6 sampai 8 klub ya. Kalau kita lihat juga di Inggris, Amerika juga jumlahnya 8 sampai 12 klub saja gitu. Anggap kita agresif lakukan 8 kali 30 pemain berapa? Ya kan, jadi jumlah yang banyak gitu. Nah, pemain timnas total putri kita sekarang jumlahnya 30, usianya 22 rata-rata. Jadi kan sebenarnya tipis. Ditambah kalau misalnya yang di bawah U20, U19 mungkin 10-15, berarti 45. Jadi nggak cukup gitu. Ya, pada akhirnya kemenangan ini jelas memiliki arti yang sangat besar dalam grup D yang kompetitif yang juga dihuni oleh Taiwan dan Pakistan. Sekali lagi, hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final di Australia pada 2026. Taiwan atau China Taipei yang sebelumnya menghancurkan Pakistan dengan skor 8-0 di tempat yang sama menunjukkan betapa ketatnya persaingan. Dan kemenangan atas Kyrgyzstan ini memperpanjang rekor tak terkalahkan Indonesia menjadi 8 pertandingan, 5 kemenangan, 3 imbang, termaksud hasil imbang 0-0 melawan Bangladesh pada Mei 2025. Selain itu, keberhasilan ini juga menyoroti kedalaman dan talenta dalam skuad Indonesia. Para pemain diaspora yang baru bergabung dalam latihan pada 10 Juni telah menunjukkan chemistry yang luar biasa di lapangan. Akan tetapi, meskipun meraih kemenangan, beberapa pihak mencatat bahwa Garuda Pertiwi masih perlu meningkatkan ketajaman di depan gawang. Selain itu, juga kesalahan elementer seperti salah passing juga secepatnya harus dibenahi. Namun kembali lagi, tim ini masih berproses dan mudah-mudahan bisa menunjukkan progres yang maksimal. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kemenangan ini bukan hanya soal 3 poin, tapi ini adalah langkah besar menuju mimpi besar, yakni kembali ke panggung Piala Asia. Maka dari itu, match kedua versus Pakistan, apapun caranya, semoga bisa menang dengan defisit gol yang banyak. Barulah di laga pamungkas melawan Taiwan, semoga para pemain bisa menghadirkan permainan yang solid untuk meraih 3 poin. Dan khusus buat Isa, jelas ia nggak cuma sekedar debut lalu mencetak gol, tapi ia telah sanggup mengukir tempat di hati rakyat Indonesia. Dan yang paling menyentuh tentu saja di hati ibunya yang bangga. Yap, momen ini adalah awal dari sebuah perjalanan yang akan terus menginspirasi baik di lapangan maupun di luar lapangan. Maka dari itu, semoga saja baik Isa maupun semua anggota Timnas Putri Indonesia terus menunjukkan penampilan yang konsisten. Dan Mimin percaya era baru ini akan menjadi pematik bagi setiap wanita di Indonesia, terutama yang muda-muda serta suka sama sepak bola untuk lebih mendalami ini. Karena kembali lagi, sepak bola adalah untuk semua. So buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu. Pertiwi berani. Oke, kita Garuda. Oke guys, gol tunggal dicetak oleh Isa Guisji pada menit ke-65 ini memanfaatkan bola pantulan dalam kotak penalti dan menyepak terus ataupun menendang dengan tembakan yang begitu keras sekali ya, sehingga menerjah ke jaring Kyrgyzstan. Dan sebenarnya timnas putri Indonesia ini tidak ada liga profesional di Indonesia. Seperti kata Bapak Erick tadi, baru ingin dibuat di tahun 2027 nanti. Jadi walaupun sedemikian ya, mereka tetap memberikan saingan yang begitu baik di kualifikasi Piala Asia ini. Dan dengan kemenangan 1-0 ke atas Kyrgyzstan ini membuka peluang. Sekarang ini lawannya hanya tinggal Taiwan dan juga Pakistan. Dan insya Allah bisa menang ke atas Pakistan, tetapi perlu memberi sedikit kekuatan ketika lawan Taiwan nanti. Karena Taiwan menang ke atas Pakistan 8-0 ya. Jadi kemenangan ini membawa Indonesia ke posisi kedua di klasmen grup D dengan 3 poin. Hanya kalah selisih gol dengan Taiwan tadi, menang ke atas Pakistan. Oke, jadwal berikutnya pada 2 Juli ya, akan melawan Pakistan di stadion yang sama juga. Jadi mudah-mudahan kita doakan semoga timnas putri ini akan terus melakar kejayaan dan mendapat dukungan seperti juga dukungan kepada timnas senior Indonesia di kelompok umur pun dapat dukungan penuh, dan timnas putri juga mudah-mudahan akan bersemangat lagi jika dapat dukungan yang penuh daripada fans semua yang hadir ke stadion. Oke guys, satu-satunya wakil juga di
ASEAN ini, yaitu Indonesia di kualifikasi Piala Asia ini, mudah-mudahan akan menunjukkan bahwa mereka juga standing dengan tim-tim lain. Kita doakan yang terbaik untuk timnas putri Indonesia. Oke guys, bagaimana menurut pandangan kalian terkait perkara ini? Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.